Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 5 poin penting saat ini atau hari ini disampaikan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara perihal pengumuman kelulusan P3K Guru dan penentuan kelulusan bagi P1, P2, P3, P4. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di website resmi dari Kemendikbudristek, penyesuaian kembali jadwal tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2023 itu sudah dilampirkan Panselnas di website guru-ppk-kemdikbud.co.id, yang mana di sini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama pengumuman kelulusan, pengisian DRH, dan usul penetapan NIP P3K Guru 2023. Yang mana untuk pengumuman kelulusan, karena kita sudah ketahui bersama bahwa dipending atau ditunda itu awalnya tanggal 6 sampai 15 Desember 2023, itu diundur menjadi tanggal 22 Desember 2023. Tapi kabar baiknya untuk pengisian DRH, ya ingat, untuk pengisian DRH dan usul penetapan NIP P3K Guru formasi tahun 2023 itu tetap tidak ada perubahan mulai tanggal 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2023. Begitu juga dengan usul penetapan NI P3K tetap sama teman-teman ya, mulai 15 Januari 2023 sampai 13 Februari 2024 ya. Berikut di sini kami akan lampirkan ya informasi penting dari Kemendikbudristek ya, bukan Kemendikbud tapi Panselnas, dalam hal ini BKN. Di sini dikatakan 5 poin penting pernyataan BKN soal kelulusan P3K 2023. Semuanya bikin honorer sulit untuk tersenyum. Wow, jadi sepertinya ini kabar buruk teman-teman ya. Karena di sini judulnya di jpnn.com di sini dikatakan semuanya bikin honorer sulit tersenyum. Ya, oke. Kita mulai teman-teman. Di sini melalui lampiran jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Panselnas CASN 2023 itu memutuskan memperpanjang masa pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 teman-teman ya. Betul sekali, ini dipending teman-teman. Sebelumnya sesuai jadwal yang ditetapkan Panselnas CASN 2023, pengumuman kelulusan P3K 2023 dilakukan pada tanggal 6 sampai 15 Desember 2023 ya teman-teman ya, kita ketahui bersama. Namun hingga Jumat sore 15 Desember 2023 masih banyak instansi belum merilis pengumuman kelulusan P3K 2023. Bahkan untuk hasil P3K Guru 2023 belum satupun instansi yang mengumumkan. Nah, untuk P3K Guru 2023 teman-teman ya, memang di sini ya artinya belum ada satupun instansi yang menyelenggarakan seleksi P3K Guru 2023 itu mengumumkan pengumuman kelulusan teman-teman. Dengan alasan tersebut, BKN akhirnya memutuskan hasil akhir seleksi P3K Guru 2023 itu diperpanjang hingga 22 Desember mendatang teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, berikut ini 5 poin penting pernyataan pejabat BKN terkait pengumuman kelulusan P3K 2023. Yang pertama adalah olah data belum selesai. Di sini dikatakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen memastikan 22 Desember sebagai tenggak waktu pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023. Jadi sudah pasti teman-teman ya bahwasanya tanggal 22 Desember nanti itu akan terjadi pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023. Tidak mungkin diundur lagi teman-teman ya, ini sudah pasti. Jadi otomatis kita menunggu lagi ya, mulai tanggal 16, 17 sampai tanggal 22 Desember. Ia diperpanjang lagi karena pengolahan datanya belum beres. Seperti itu kira-kira teman-teman ya.
Kemudian kita lanjut lagi di sini, mundurnya pengumuman kata Suharmen karena perlu dilakukan konfirmasi ya, karena perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data, mulai dari hasil seleksi manajerial, sosiokultural bagi peserta P1, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan hingga afirmasi sertifikat pendidik. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang pertama. Nah, Deputi Suharmen menjelaskan untuk guru P1 hasil seleksi P3K Guru 2021 itu kan dilakukan melalui ANBK Kemdikbudristek. Nah, masalahnya BKN ternyata tidak memiliki datanya. Jadi ternyata data P1 ini yang kemarin lulus PG di tahun 2021 sampai sekarang ya, sampai detik ini ternyata BKN tidak punya datanya teman-temannya. Ternyata BKN tidak memiliki datanya, kata Deputi Suharmen. Kemudian yang kedua, BKN kembalikan data kepada Kemendikbudristek. Ya, ini kabar buruk sih sebenarnya ya, karena otomatis ini memperlambat pengumuman. Tapi di balik kabar buruk ini ada kabar baiknya, sehingga nantinya tidak ada kerugian bagi para peserta. Jadi poin kedua, poin penting kedua adalah BKN kembalikan data kepada Kemendikbudristek. Bahkan di sini dikatakan oleh Bapak Suharmen menjelaskan, substansi seleksi P3K terdiri dari manajerial, kemudian sosial kultural, teknis dan wawancara. Seharusnya kata Suharmen masing-masing bagian tersebut ada nilainya sendiri-sendiri. Nah, data yang disampaikan Kemdikbudristek pada 12 Desember, nilai manajerial dan sosiokulturalnya ternyata digabung teman-teman ya. Jadi ini ada kesalahan miskomunikasi antara Kemdikbud dengan BKN. Harusnya kan dipisah-pisah, tapi Kemendikbud justru menggabung ya data nilai manajerial sosiokultural, sehingga otomatis BKN mengembalikan kembali nilai itu kepada Kemendikbud. Nah, selain itu data-data hasil seleksi kompetensi tambahan SKTT ternyata banyak yang rangkap ya, rangkap 2 atau double-double. Tidak hanya itu, data sertifikat pendidik juga ada yang harus diklarifikasi kembali. Itu sebabnya BKN mengembalikan datanya kepada Kemdikbudristek karena tidak bisa diolah. Ditanya apakah guru P1 ini harus menjalani tes lagi, Deputi Suharmen menegaskan tidak ada proses seleksi lagi. Hanya untuk pengolahan hasil kelulusan tidak bisa dilakukan karena algoritma sistemnya setiap kelompok tes ada nilai-nilainya. Seperti itu kira-kira ya. Mengenai tata cara penentuan kelulusan P3K Guru, Deputi Suharmen mengatakan sudah ada suratnya Menpan RB ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut poin yang ketiga, banyak instansi belum rilis pengumuman kelulusan P3K 2023. Hingga Jumat sore 15 Desember 2023 ternyata masih banyak instansi belum merilis pengumuman kelulusan P3K 2023. Bahkan di sini dikatakan oleh pelaksana tugas Karohumas BKN Nanang Subandi menyebutkan bahwa berdasar data BKN per 15 Desember 2023 pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, kelulusan P3K 2023 formasi tenaga kesehatan telah diumumkan oleh 64 instansi dari 573 instansi yang mengikuti seleksi P3K Nakes. Seperti itu teman-teman ya. Adapun jumlah instansi yang sudah mengumumkan formasi P3K teknis sebanyak 56 instansi dan 482 instansi yang mengikuti seleksi P3K teknis. Mengenai hasil kelulusan P3K Guru, Nana mengungkapkan saat ini sedang berlangsung proses pengolahannya dan direncanakan akan diumumkan paling lambat 22 Desember. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah honorer diminta bersabar. Jadi terutama ini guru honorer karena belum ada satupun instansi yang merilis pengumuman kelulusan P3K. Kemudian ternyata di luar dugaan poin yang kelima, BKN tidak bisa berbuat banyak ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen juga meminta para honorer untuk menunggu pengumuman akhir. Untuk guru honorer mohon ditunggu saja, BKN tidak bisa berbuat banyak. Walaupun demikian BKN intens meminta hasilnya kepada Kemdikbudristek. Nah, inilah kira-kira teman-teman ya 5 poin penting pernyataan BKN soal kelulusan P3K 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.